Assalamualaikum Bu Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini Bu Ilmi, saya senang sekali bertemu panjenengan hari ini untuk membicarakan meningkatkan keterampilan Bu Ilmi. Jadi meningkatkan keterampilan coaching. Kemudian saya ingin memberikan dukungan bagaimana supaya saya juga dapat membantu Bu Ilmi dalam hal seperti ini. Bu Ilmi akan melaksanakan coaching dengan teman sejawat itu, bagaimana saya dapat membantu Bu Ilmi dalam melaksanakan coaching tersebut, Bu. Baik Pak Tolib, pada proses coaching ini tentunya nanti yang saya harapkan adalah saya bisa melaksanakan kompetensi selama proses coaching dan melaksanakan prinsip-prinsip dalam proses coaching yang nantinya dimana saya bisa menjalin hubungan baik sebagai mitra dengan coach, dan saya bisa melaksanakan proses yang kreatif selama proses coaching, dan saya juga bisa menggali potensi yang ada pada diri coach nantinya pada saat proses coaching. Seperti itu Pak. Ya, seperti itu Bu Ilmi. Ya, jadi saya akan mendukung Bu Ilmi untuk mendukung dalam hal itu bagaimana yang ingin difokuskan Bu Ilmi dalam observasinya itu, Bu Ilmi. Tentunya yang ingin saya harapkan pada saat proses coaching nanti, saya ingin bisa mendengarkan secara baik, mendengarkan aktif, dan bisa hadir sepenuhnya pada saat proses coaching nanti. Seperti itu Pak Tolib. Ya, baik Bu Ilmi, ini tadi sudah saya catat ya, sudah saya catat apa yang Bu Ilmi berikan tadi. Kalau begitu bagaimana menurut Bu Ilmi dan sejauh mana tingkat kemampuan Bu Ilmi dalam hal itu untuk coaching dengan teman sejawat itu tadi? Tentunya nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada diri coach, dan nantinya coach bisa memaksimalkan potensinya dalam mengambil rencana keputusan yang bertanggung jawab. Seperti itu Pak Tolib. Iya, saya paham Bu Ilmi. Jadi harapan Bu Ilmi itu dengan observasi nanti yang diharapkan Bu Ilmi seperti apa? Yang saya harapkan nantinya selama proses coaching nanti sesuai harapan saya Pak Tolib, dari proses coaching itu nantinya saya bisa memaksimalkan potensi dari diri coach, dan saya bisa mengimplementasi kompetensi apa yang ada pada diri coach nantinya. Seperti itu. Oh iya, begitu ya. Ya, terima kasih Bu. Saya nanti akan memberikan pengamatan, mensupervisi dari Bu Ilmi. Silahkan bisa melaksanakan proses coaching dengan teman sejawat Bu Ilmi. Monggo dipersilahkan Bu Ilmi. Terima kasih Pak Tolib. Selamat sore Bu Ati. Pada sore hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita pada sore hari ini. Apa yang ingin kita capai dalam sesi coaching ini Bu Ati? Ya Bu Ilmi, terima kasih atas waktunya. Pada sesi coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Baik Bu Ati.
tujuan yang sangat jelas Bu Ati sampaikan. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu. Apa saja menurut Bu Ati hambatan atau kendala yang Bu Ati hadapi dalam mengelola waktu, Bu Ati? Iya, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, Bu Ilmi. Jadi misalkan saya ada tugas A, terus kemudian ada susulan lagi tugas B, lah itu saya sangat kesulitan sekali untuk masalah waktu. Baik, baiklah Bu Ati. Kita mengidentifikasi hambatan yang Bu Ati sampaikan tersebut. Dan mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang bisa Bu Ati lakukan untuk mengatasi masalah Bu Ati. Menurut Bu Ati, apa rencana konkret yang bisa Bu Ati lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu diri Bu Ati? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya, Bu Ilmi. Bagus Bu Ati, rencana yang Bu Ati sampaikan sangat jelas sekali. Nah, sekarang bagaimana Bu Ati bisa menjaga komitmen terhadap rencana yang akan Bu Ati lakukan? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya tersebut. Baik, apa yang bisa membantu Bu Ati dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Baik, terakhir bagaimana Bu Ati akan bertanggung jawab terhadap rencana yang akan Bu Ati lakukan? Siapa yang bisa membantu Bu Ati dalam menindaklanjuti rencana itu? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu Jangan diperlukan. tambah lagi. Rencana yang sangat bagus dan sangat jelas Bu Ati. Kira-kira siapa yang akan membantu dalam rencana yang akan Bu Ati lakukan? Saya akan minta bantuan teman saya yang beliau sudah sangat pandai dalam mengatur waktu, Bu. Jadi beliau itu sudah bisa membuat jadwal, misalkan pagi apa yang harus dilakukan, tugas-tugas apa yang harus dikerjakan dulu. Lah itu sudah bisa terbukti. Ya, saya akan minta bantuan beliau untuk membimbing saya untuk mengerjakan atau membuat rencana seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membuat jadwal. Baik, dari yang Bu Ati sampaikan, kira-kira di rentang berapa diri Bu Ati akan melakukan rencana itu? Secepatnya, Bu. Besok saya kira saya harus segera melakukannya, mengingat itu yang menjadi masalah saya selama ini. Jadi dengan saya segera melakukannya, saya rasa saya akan bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini jadi ganjalan saya. Bagus sekali Bu Ati. Kita tunggu hasil rencana yang akan Bu Ati lakukan. Baik Bu Ati, pada kegiatan sesi ini kita sudah mengambil rencana-rencana yang akan Bu Ati lakukan. Semoga rencana yang Bu Ati lakukan ke depannya bisa membantu Bu Ati dalam menyelesaikan masalah Bu Ati pada saat sekarang ini. Iya, Bu Ilmi, terima kasih.
nanti rencana saya jika sudah saya laksanakan, saya akan tetap menghubungi Bu Ilmi ya untuk perkembangannya dengan berjalannya waktu, apa yang sudah saya lakukan, nanti saya akan menghubungi Bu Ilmi. Akan saya tunggu Bu Ati dari hasil rencana Bu Ati yang akan Bu Ati lakukan, dan tentunya saya menunggu pertemuan selanjutnya untuk mengetahui cerita dari rencana tindakan yang sudah Bu Ati lakukan. Iya Bu. Terima kasih. Alhamdulillah ini saya sudah tidak galau-galau lagi. Yang tadi sempat gelisah, ini sudah bertemu dengan Bu Hilmi, saya sudah merasa tenang Bu. Ya, Alhamdulillah. Baik Bu Ati, pada kegiatan kucing pada sore hari ini semoga bisa membantu Bu Ati dari permasalahan Bu Ati. Bu Ati, pada sore hari ini sepertinya sudah malam ya. Semoga besok kita bisa bertemu di tempat tugas kita, dan saya akan menunggu dari Bu Ati yang akan nantinya bisa menjalankan tugas secara baik, mengatur diri, mengatur waktunya secara maksimal, sudah tidak bingung lagi dalam mengatur waktu diri Bu Ati. Iya, terima kasih Bu Ilmi atas apa yang sudah disampaikan kepada saya. Untuk itu saya undur diri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ilmi, selamat sore. Mohon maaf mengganggu sebentar waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak Tolib. Oh tidak Pak Tolib, malah justru saya senang bisa Pak Tolib memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang pada sore hari ini terkait dengan proses kelanjutan tugas Pak Tolib sebagai supervisor dalam kegiatan proses kucing saya. Ya, tadi saya mengamati dari percakapan dari coaching Bu Ilmi ya. Jadi saya waktu mengamati tadi Bu Ilmi, jadi terima kasih telah menyediakan waktu hari ini untuk berbicara tadi ya. Saya ingin membahas ini yang saya catat ini dari Bu Ilmi. Jadi itu bagaimana Bu Ilmi menilai performa dalam kompetensi tadi ketika coaching tadi. Ya. Pada saat proses coaching tadi saya sudah merasa melakukan prinsip sebagaimana prinsip dalam proses coaching Pak Tolib. Tentunya selama proses coaching saya sudah berusaha memaksimalkan apa yang ada dalam diri saya, potensi saya dalam memaksimalkan coaching, menemukan segala rencana, tindakan, keputusan bertanggung jawabnya. Ya, jadi Bu Ilmi kira-kira apa yang membuat Bu Ilmi itu merasakan hal demikian itu Bu Ilmi? Saya merasa pada proses coaching tadi itu saya sudah melakukan prinsip-prinsip yang bisa memaksimalkan potensi diri kucing dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Ilmi, jadi yang membuat Bu Ilmi merasa demikian itu seperti apa? Yang bisa membuat diri saya coach bisa mengambil rencana-rencana tindakan, bisa memetakan permasalahan dari situasi yang dihadapi oleh diri Kuci, dan Kuci bisa mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab pada rencana permasalahannya.
Seperti itu Pak Tolib. Iya Bu Ilmi, boleh saya berbagi hasil Bu Ilmi, berbagi hasil Iya. pengamatan saya. Saya melihat bahwa Bu Ilmi telah melakukan pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya dengan sangat baik Bu Ilmi. Jadi sesuai dengan standar yang kita rujuk, bagaimana pendapat Bu Ilmi tentang hal ini Bu Ilmi? Terima kasih Pak Tolib atas penilaian selama proses coaching saya. Tentunya saya akan lebih meningkatkan keterampilan saya dalam proses coaching, selain dengan rekan sejawat juga dengan murid dan dengan semua warga yang ada di sekolah nantinya. Ya Bu Ilmi, gini, namun demikian itu Bu Ilmi, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Bu Ilmi. Jadi misalkan saat observasi tadi, saya memperhatikan saat Bu Ilmi melakukan apa tadi, yang sebetulnya itu seharusnya sesuai dengan standar Bu Ilmi. Jadi sesuai dengan standar melakukan coaching, jadi tidak di situ tidak mengarah pada konseling dan sebagainya. Itu tadi agak sedikit mengarah pada konseling Bu Ilmi. Jadi bagaimana pandangannya Bu Ilmi seperti itu kira-kira? Tentunya nanti saya tetap akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada diri Kuci Pak Tolib, dan nantinya dari proses coaching tersebut tentunya bisa membuat suasana yang nyaman pada diri Kuci, seperti air mengalir, sehingga diri Kuci bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas permasalahan yang ada pada dirinya. Begitu ya Bu Ilmi. Jadi dari diskusi kita ini Bu Ilmi, begini Bu Ilmi, apa langkah konkret yang Bu Ilmi ambil untuk meningkatkan performa di area yang Bu Ilmi bicarakan melalui coaching tadi Bu Ilmi? Tentunya selama proses coaching tadi yang sudah saya laksanakan dengan rekan sejawat, nantinya bisa saya lebih tingkatkan kompetensi saya dengan proses coaching pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid maupun oleh tenaga pendidik di sekolah dan seluruh warga sekolah, seperti itu Pak Tolib. Ya, itu langkah yang baik ya Bu Ilmi. Jadi saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Bu Ilmi. Jadi yang terakhir, nanti apa Bu Ilmi yang peroleh dari proses ketika saya memberikan supervisi ini Bu Ilmi? Saya mengharapkan ada peningkatan kompetensi dalam mengimplementasi coaching di lingkungan sekolah Pak Tolib, seperti itu. Ya, tadi yang terakhir ya Bu Ilmi. Tolib. Ya, terima kasih Bu Ilmi atas waktunya. Jadi semakin panjang ya tadi Bu Ilmi. Saya mengobservasi Bu Ilmi dari awal sampai akhir tadi. Saya ada kurangnya, mohon maaf dari saya sebagai supervisi Bu Ilmi. Sama-sama Ya. Pak Tolib, saya juga terima kasih Pak Tolib bisa menyediakan waktunya untuk mensupervisi saya pada proses coaching saya dengan teman rekan sejawat. Ya Bu Ilmi, kita cukup sekian dulu ya Bu Ilmi untuk percakapan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membawakan berkah Bu Ilmi. Assalamualaikum Bu Ilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.